Aku pakai filter biar kelihatan muda dan bisa match sama gadis-gadis belia. Sayangku, cintaku, ayo makan. Oh, sok imut kamu. Umur kamu itu udah kayak rata-rata IQ orang Indo, 78. Aku cicik banget sama istriku yang tua. Makanya aku cari pacar di dating app. Putri sayang, aku lunch dulu ya. Sayang, ngedet yuk. Ngedat. Jijik tau gak? Kenapa sih kamu ngatain aku terus? Kalau udah nggak sayang ya udah, aku pergi aja dari sini. Ya udah, pergi aja kamu sana. Titip salam sama malaikat Israel. Hah, Putri nelpon. Halo sayang. Sayang, aku butuh 100 juta buat operasi. Operasi? Putri pun cerita kalau dia punya penyakit berbahaya dan waktunya nggak lama lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung kirim uang ke rekening dia. Semenjak saat itu, dia nggak pernah lagi hubungin aku. Udah berbulan-bulan, kok dia nggak ada kabar ya? Apa jangan-jangan operasinya gagal? Putri? Operasiku sukses. Sore ini datang ke kafe ya. Aku mau ketemu. Kalau dia tahu aku kakek-kakek, gimana ya? Gimana ini? Oh iya, ngapain aku panik? Aku kan udah biayain operasi dia. Pasti dia nerima aku apa adanya. Maaf telat. Istriku, kok kamu muda? Aku kan mau ketemu sama Putri. Kok yang datang dia? Jangan-jangan. Iya, aku Putri. Dari dulu, aku tahu kalau kamu jijik sama aku. Jijik banget aku sama istriku. Coba aja aku nikah di usia tua. Pasti bisa dapat cewek muda. Semua berkat kalung ajaib peninggalan kakakku, Raya. Aku pakai uang dari kamu buat operasi plastik jadi cantik. Lihat, ini kan yang kamu mau? Iya, kamu cantik banget sayang. Well, aku nggak mau lagi sama kamu. Aku harap kamu nyesel sampai ketemu malaikat Israel. Mbak ngapain? Toilet di mana ya, Mbak? Karena mikir aku buta, pasti dia nggak akan nyangka kalau aku mencuri. Jadi dia mencuri. Suamiku bawa orang buta ini ke rumah. Dari mana kamu dapat orang buta itu? Gua hantu. Ini Cak, dia orang buta yang sering ngemis di depan kantorku. Karena kasihan, makanya aku angkat jadi anak. Apa? Salam kenal. Dari awal, aku udah curiga dia cuma pura-pura buta. Kamu pikir kamu bisa bohongin aku? Hei sayang, apa-apaan kamu? Dia ini pencuri sayang. Dan sebenarnya dia ini nggak buta. Nih ya, aku buktiin. Kamu punya hati nggak sih? Tapi Mas, Cukup. Lagian tahu dari mana kamu kalau dia ini nggak buta? Aku kan pakai kalung ajaib pendengar suara hati. Kalung ini peninggalan kakakku, Raya. Dasar tukang suzon. Cepat minta maaf. Maaf ya, aku nggak bisa bocorin rahasia kalung ajaibku. Atau bakal ada orang jahat yang menyalahgunakan kekuatannya. Iya, aku maafin kok. Ya wes, siap-siap ya. Bentar lagi kita ke Dufan. Gak ada yang sadar. Sebenarnya aku nyuri kalung di leher cewek itu. Cobain ah. Aduh, kalungku di mana ya? Kok aku bisa dengar suara hati mama angkatku? Cak, kamu lihat perhiasan mama nggak? Ica nggak lihat kalung kok. Fix, dia yang ngambil. Orang aku bilang perhiasan, kok dia tahu itu kalung? Lama banget sih. Ayo, nanti Dufannya tutup. Bentar sayang, aku lupa sesuatu. Aduh, apa lagi sih? Jadi penasaran, pakai kalung ajaib ah. Gawat, aku lupa ngunci berangkas berisi 10M. 10M? Aduh, Ica kebelet pipis. Ica balik ke rumah dulu ya. Aku harus dapetin 10M itu. Mama pulang. Arga, kok mulut kamu dilakban? Semenjak tinggal sama pengasuh baru, anakku yang autis jadi makin aneh. Maaf Nyonya, tadi Arga nggak bisa diam, terus saya marahin. Dia ngambek, malah ngelakban mulutnya sendiri kayak gitu. Bener kamu ngelakban mulut kamu sendiri? Ya bener lah Nyonya, masa Nyonya nggak tahu kalau Arga suka tantrum sendiri? Bener sih. Karena autis, anakku sering tantrum kalau kemauannya tidak dituruti. Nggak mau makan. Arga nggak suka. Nggak mau makan. Apalagi kalau tahu dia mau aku tinggal sendirian. Mama nggak boleh pergi. Jangan kerja. Makanya aku hire pengasuh anak buat jagain dia selama aku kerja. Arga, ini Mbak Clara. Kamu jangan nakal ya.
Tenang aja Nyonya, saya pasti jagain dia dan bikin dia antang. Saya udah biasa jagain disabilitas. Awalnya aku percaya sama dia, tapi kok sekarang mencurigakan ya? Mama, Arga nggak nakal. Arga takut. Kamu takut kenapa, Nak? Itu tadi saya bilang kalau Arga nakal, nanti mama nggak mau pulang, makanya dia takut. Aduh, kupikir si Autis mau ngadu kalau dia habis ku gebuk pakai sapu. Hah? Kamu gebuk anak saya pakai sapu? Hah? Saya nggak ada ngomong apa-apa, Bu. Masa iya ini beneran kalung ajaib? Aku nggak sengaja nemu kalung di spion mobil. Aku adalah kalung ajaib membaca isi hati. Karena pemilik sebelumnya sudah almarhum, gunakan kalung ini dengan bijak. Arga, jawab Mama. Kamu diapain aja sama Mbak Clara? Arga tidur. Arga makan enak. Arga nurut. Mbak Clara jahat. Mbak Clara suka maksa Arga. Maksa? Kamu sering maksa Arga apa? Maksa, saya tuh cuma mendidik Arga dengan tegas. Kan dia anaknya suka ngebantah. Sialan nih bocil. Kalau diselidikin terus, bisa ngadu dia. Dia kan mergokin aku ngambil uang di lemari emaknya. Nggak boleh ambil uang mama. Harus izin. Jangan ambil. Gak usah aku campur deh, dasar autis. Mending kamu makan, terus tidur. Gak usah ngadu-ngadu. Oh, jadi kamu yang nyuri uang di kamar saya? Terus maksa anak saya biar nggak ngadu? Nyonya dapat pikiran jelek dari mana? Saya kan katanya diam. Kok tebakan dia benar sih? Kok tebakan dia benar sih? Lah, dia bisa dengar suara hatiku. Lah, dia bisa dengar suara hatiku. Iya, saya bisa dengar semuanya. Ampun Nyonya, saya bisa jelasin semuanya. Saya nggak butuh penipu, pencuri, dan kasar sama anak saya. Kamu dipecat. Demi naik jabatan, teman kantorku pura-pura jadi seorang vegan. Pak Jo, kebetulan saya udah jadi vegetarian. Oh ya? Itu pilihan yang bagus. Saya senang mendengarnya. Wah, kemarin kamu masih makan ayam geprek akang dulu tuh. Stop makan dan bunuh hewan gak bersalah. Ribet amat hidup lo. Serah gue lah mau makan apa aja. Hai Mora, sebelum lu teriak-teriak jadi si paling vegan, mending lu baca dulu tuh tulisan di situ. Vegan, bukan pegan. Dasar Sunda. Hayalah, nanti aku pukul nangis. Mulai sekarang makannya tumbuhan. Aturan dari siapa kalau kita harus makan tumbuhan? Aturan baru kantor. Pak Jo mau lingkungan kerja yang lebih sehat dan menghargai makhluk hidup. Sejak kapan Pak Jo ada aturan makan sayur? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kayaknya kita harus lapor Pak Jo. Pak, kami mau klarifikasi aturan makan vegan. Katanya itu aturan dari Bapak. Aturan apa? Saya nggak pernah bikin aturan tentang makanan. Mora Pak, dia ngatur makanan kami jadi vegan. Katanya ini kebijakan baru Bapak. Saya jadi vegan, bukan buat maksa orang lain, Topan. Kalung ini pemberian dari istri saya. Ia meninggal karena kanker, akibat pola makan junk food tiap hari. Sejak itu, saya pilih hidup jadi vegan. Itu pilihan saya, bukan kewajiban orang lain. Pak, kami punya satu cara buat ngebuktiin kalau Mora cuma pencitraan menjadi vegan. Mora, aku bawa stick. Ini tuh kelihatannya stick daging, tapi terbuat dari tahu. Santai, selama bukan daging, aku makan kok. Nggak peduli makan sayur tiap hari, yang penting aku bisa caper ke Pak Jo. Terus naik jabatan deh. Astaga, ternyata kalung ini bisa dengar suara hati orang. Mora, sebenarnya itu stick daging. Cukup, Mora. Kamu fitnah nama saya dan bikin aturan sepihak. Kamu saya SP2. Oh ya, kantor ini bukan tempat pencitraan. Saya salah Pak, tolong maafin saya janji nggak akan ulangi lagi Pak. Di mataku, Topan duduk sendirian, tapi Semoga aku dapat restu nikah sama Topan. kok ibu bisa dengar suara Ara? Topan bilang juga apa, Bu? Ara itu masih hidup. Apa anakku Topan bisa berkomunikasi sama hantu? Dulu anakku bakal nikah sama Ara, si model terkenal. 69 menit sebelum ijab kabul, Ara meninggal digigit semut. Kamu yakin Ara ada di dekat kamu? Yakin, Bu. Ara ada di sebelahku. Halo Tante. Tapi ibu nggak bisa ngeliat dia. Ibu nggak perlu lihat dia. Ibu cukup dengar suaranya. Sayang, kamu ngomong dalam hati lagi ya? Aku ada di sebelah Topan, Bu. Cuma dia yang bisa ngeliat aku. Ibu dengar suara Ara. Dia bilang dia ada di sebelah kamu. Topan senang deh, Ibu percaya. Sekarang Ibu ngerestuin hubungan kami kan?
Kayaknya ada yang gak beres. Katanya kan arwah orang mati kan udah gak ada di dunia. Aku harus nyelidikin sesuatu. Apa ini? Ini ke pocong. Bu, Ibu di kamar. Ini kan kalung ajaib yang sering ibu pakai. Soalnya ini kalung ajaib turun-temurun dari nenek moyang kamu. Tumben banget ibu nggak pakai kalung ini. Hahaha, dasar manusia bodoh. Suara siapa itu? Ternyata mereka gampang ditipu. Setelah aku makan ibunya, aku bakal makan anaknya. Jangan-jangan selama ini iblis itu nyamar jadi calon istriku. Putus. Gini, saya beli ya mbak sendalnya. Nah, tapi kan itu sandalnya putus. Ini 10 juta. Ih, beneran duit. Kamu dapat duit ini dari mana? Kok hilang? Selain duit, aku dikasih kalung juga. Aku kalung ajaib milik Raya Mahera. Pakai aku agar hidupmu lebih mudah. Zaman sekarang masih percaya kalung ajaib. Gak apa-apa deh, lumayan. Lagian berkat bintang itu juga aku bisa pulang. Kalau kamu masih mau jadi model, kamu pergi dari rumah ini. Tapi Pak, Balikin semua aset yang papa udah kasih ke kamu. Kartu kredit, kunci mobil. Gara-gara gak mau jadi pewaris perusahaan, papa ngusir aku dari rumah. Kamu boleh pulang kalau kamu udah bisa ngasih uang sendiri. Surprise, Mother Father, aku pulang. Aura, tuh duit. Terbuktikan aku bisa cari duit sendiri. Sekarang balikin fasilitas aku. Aku ini masih anak papa. Aku berhak nikmatin harta papa. semua papa simpan di kamar kamu. Baru dapat uang segitu doang udah belagu. Ya, yang penting kan aku bisa ngasihin duit. Baguslah, dia bisa mandiri. Jadi kalau aku meninggal, dia aman. Papa meninggal? Maksudnya apa? Papa sakit? Anak kurang ajar. Maksud kamu apa ngomongin papa sakit? Doain papa kamu. Gawat, dadaku sakit banget. Ini aku bisa dengar suara hati papa. Misi paket. Loh, kamu bukan kurir? Lah, kamu kan gembel yang tadi. Aku nemuin surat medis papa. Dadah. Apaan sih ini? Gawat, kok dokumen medisku malah dikirim ke sini? Sebenarnya aku udah lama sakit-sakitan, tapi gak ada yang tahu. Dan ternyata kondisiku udah parah dan gak bisa diselamatkan. Ini tuh maksudnya apa, Pak? Kamu ninggalin Aura? Ini alasan papa pengen melatih kamu mandiri. Kamu harus bisa hidup sendiri setelah papa pergi nanti. Aura kenapa nggak bilang? Aura kan bisa ngerawat papa. Aura mau deh jadi pewaris perusahaan papa. Beneran? Asalkan papa tetap sama Aura. Aura bakal lakuin apapun dan Aura janji Aura bakal nemenin papa sampai sembuh. Alhamdulillah, akhirnya anakku berbakti padaku. Makasih banyak ya, Nak. Mereka udah baikan. Meskipun udah gak ada pemiliknya, setidaknya kalung ini masih bisa menebar kebaikan.